Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rektor UPI dan para pembantu rektor, yang terhormat Bapak Dekan FSD beserta para wakil dekan, yang terhormat pengampu mata kuliah videografi Bapak Gumilar Pratama MPD, serta anak-anakku mahasiswa peserta mata kuliah videografi yang akan melaksanakan pameran. Di antaranya adalah Saudara Iqbal, Cece, Reza, Riki, Muhammad Yusuf, Anissa, dan Primardio. Tak lupa kami sampaikan pula kepada para permisa yang akan menyaksikan secara virtual pameran videografi ini. Kami mengucapkan selamat. Mudah-mudahan nanti apabila adalah hal-hal yang bermanfaat untuk inspirasi dan membuat ide-ide baru dalam masalah videografi ini dapat berkenan dan dapat diapresiasi dengan baik. Saudara-saudaraku semuanya, bahwa mata kuliah videografi ini merupakan salah satu mata kuliah on top yang diambil oleh mahasiswa yang seperti biasa setiap akhir studi setelah selesai mata kuliah tersebut diwajibkan untuk melaksanakan pameran. Kebetulan di masa pandemi seperti sekarang ini tidak ada atau tidak diperbolehkannya pameran secara luring, maka dari itu salah satu alternatif pelaksanaan pameran yaitu dengan melaksanakannya secara daring atau virtual. Walaupun demikian, mudah-mudahan pelaksanaan pameran ini tidak mengurangi nilai yang akan disampaikan kepada para pemirsa dalam rangka peningkatan apresiasi terhadap karya seni videografi. Para pemirsa yang kami hormati dan para panitia pameran, sekali lagi mudah-mudahan tujuan daripada pameran ini dapat tercapai dan pelaksanaan pameran ini dapat berlangsung secara lancar dan mencapai tujuan yang akan diinginkan oleh para peserta pameran. Kami atas nama Ketua Departemen Pendidikan Seni Rupa UPI Bandung serta para dosen mengucapkan selamat dan penghargaan setinggi-tingginya atas kreasi dari para mahasiswa yang akan ditampilkan pada pameran kali ini. Demikian, mudah-mudahan pameran ini lancar sampai pada akhir nanti. Sekian sambutan dari kami. Apabila ada hal-hal kata, ucapan yang kurang berkenan atau salah ucap, kami mohon maaf sedalam-dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teknologi telah menyelinap ke dalam seni dengan berbagai cara, secara tegas maupun diam-diam. Dengan sentuhan teknologi, seni yang dahulu sekedar mimesis bermetamorfosis, bahkan lepas dari batas-batas estetis. Melalui mata kamera, peristiwa nyata menjelma menjadi gambaran surreal juga romantis. Editing dan framing membuahkan sederet gambar yang bersifat mengelabui. Mungkin elok dan molek, mungkin juga mengerikan,
Itulah yang coba kami hadirkan dalam perhelatan ini, dengannya menjadi bukti bahwa kami ada. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Saiful Anwar. Saya mahasiswa Pendidikan Seni Rupa UPI angkatan 2017 dan sekarang saya mengambil on top atau konsentrasi seni media di Universitas Pendidikan Indonesia. Kenapa kamu pilih seni media? Karena menurut saya seni media itu adalah saya gitu. Kayak apa ya? Contoh pengen aja. Kan ini ada karya-karya itu kayak sama apa? Jadi karya aku tuh menceritakan tentang kesadaran tentang membuang sampah. Tadinya tuh mau tentang segala hal ya, cuman kalau ngangkat terlalu banyak topik takutnya nggak ngerti gitu. Jadi satu aja video aku tuh menceritakan tentang kesadaran tentang sampah. Bisa dilihat kenapa sampah yang diperlihatkan dalam video ini kecil, karena ini tuh kayak orang-orang tuh cuman nganggapnya kalau cuman satu sampah gitu, kayak kira sampah nih alay gitu. Tapi kalau misalkan 1000 orang itu buang sampah satu sekecil itu bakalan banyak gitu, dan dampaknya bakalan besar. Proses pembuatan video ini kendalanya apa aja yang dialami? Kendalanya yang pertama kan ini tuh gabungan antara animasi dan juga video. Nah, dan juga saya itu belum ada alatnya, jadi selagi menunggu alat saya membuat animasi ini menggunakan peralatan yang saya punya di rumah. Setelah itu paling juga sih nggak terlalu banyak kendala karena dibantu oleh teman saya. Oh iya, kendalanya paling nggak ada tripod aja sih, jadi agak goyang videonya. Di bagian mana yang paling kamu suka? Bagian semuanya saya suka karena saya yang membuatnya. Tuh. Pesan-pesan sama kuliah di seni media apa? Pesan-pesannya sangat senang bisa menjadi bagian dari konsentrasi seni media, karena seni media ini pertama kali diadakan tahun sekarang dan kita sebagai angkatan pertama dalam menjalankan perkuliahan di untuk seni media, jadi sangat excited gitu. Dan ilmunya sangat bermanfaat sekali. Seperti itu. Ada ucapan terakhir sebelum undur diri? Semoga video yang saya tampilkan dalam pameran ini bermanfaat dan meningkatkan kesadaran Anda akan hal-hal kecil seperti buang sampah, menaati peraturan, menaati protokol kesehatan seperti itu. Dan juga terima kasih kepada teman-teman untuk seni media yang telah membantu membuat pameran ini berjalan dengan lancar. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada dosen-dosen yang telah memberikan arahan tentang membuat dan menjalankan perkuliahan di untuk seni media ini. Sekali lagi terima kasih.
Halo, perkenalkan nama aku Rizky Widianto. Aku mahasiswa dari Pendidikan Seni Rupa UPI angkatan 2017. Aku tinggal di Bandung. Aku terbelakang dari SMK Jurusan Animasi. Saya di sini mengambil konsentrasi di seni media. Awalnya aku juga bingung kenapa aku milih seni media, karena kalau aku sendiri, aku di seni rupa lebih suka seni media digital ya, karena aku memang pernah pengalaman juga bikin video, bikin foto, animasi juga. Nah, aku milih seni media karena aku pengen bisa memanfaatkan media baru dan seni rupa. Bagi contoh, aku pengen bisa gitu belajar bikin animasi, film pendek, video art. Di karya saya ini menceritakan tentang kondisi 2020 yang dirasakan oleh setiap orang. Mungkin nggak banyak yang diceritakan dalam film ini, dan film pendek ini saya menceritakan atau mengkompilasi beberapa cerita yang dirasakan oleh orang saat 2020, mulai dari yang pertama yaitu seorang gadis yang merasa insecure ya dengan kondisi sosialnya, karena pada masa pandemi ini orang-orang pasti intens melakukan kegiatan di rumah. Oleh karena itu pasti mereka sibuk main gadgetnya. Dari awal itulah mereka mulai berpikir overthinking, terus melihat kehidupan di sosial media itu lebih bahagia, lebih kaya, dan lebih dari dia seperti itu. Kemudian pandemi ini memang merubah pola pikir dan kehidupan mereka ya. Contohnya ini anak-anak sekolah sekarang sedang online. Bagaimana mereka untuk mengubah perilaku mereka di rumah? Maksudnya apa? Yaitu biasanya mereka kalau di rumah itu gabut, nyantai, sekarang mereka menjadikan rumah sebagai sekolah mereka. Maka dari itu mereka biasanya jadi stres seperti itu. Kemudian ada cerita juga mereka kewalahan dengan tugas-tugas di sekolah karena menurut mereka stres, mereka tugas-tugas yang banyak diberikan oleh guru itu membuat mereka sulit untuk memahami materi gitu. Materinya nggak sampai. Nah, di awal cerita itu dia ingin menenangkan dirinya karena dia hidup dalam tanda tanya besar. Dia mencari ketenangan diri. Kemudian di akhirnya dari kondisi seperti ini dia belajar lapang dada ya, dia belajar merelakan keadaan gitu. Kemudian di latar belakangnya dengan tokohnya itu memang dia suka membaca buku, jadi saya hubungkan cerita ini. Sudah pasti ada kendalanya, suka-duka dirasakan saat pembuatan proses film ini. Kendalanya tentu dari pertama ya, pemeran ya. Pemeran memang atau aktrisnya kesulitan dalam acting karena dia harus belajar, dia masih sekolah. Kemudian dari segi alat juga terkendala karena saya belum memiliki alat yang memadai, sehingga saya dibantu oleh beberapa pihak. Bagian yang paling enak dari karya Anda? Yang paling aku suka dari film aku adalah bagian di kompilasi yang waktu pas si tokoh itu flashback ke kondisi dia waktu pas di rumah. Kayak pertama insecure tadi, terus kemudian mulai sekolah sama stres sekolah gitu. Kemudian bagian endingnya di akhir, karena saya memang suka video-video art yang menunjukkan apa ya, keindahan-keindahan itu. Bisa dilihat yang pada bagian akhir video, dia lepas dari rasa bosannya, dia lepas dari rasa stresnya, kemudian dia menenangkan diri ya, meskipun di tempat yang sebenarnya itu menyeramkan ya. Kesan-kesan selama perkuliahan seni media?
Mungkin kesan-kesan bagi saya mungkin tidak sepenuhnya terasa ya, karena perkuliahan yang saya rasakan kondisi pandemi ini memang tidak banyak yang bisa saya lakukan. Saya hanya mengerjakan tugas dan kemudian belajar pun secara mandiri otodidak ya. Kesan-kesan mungkin ada hal baru yang saya rasakan. Mungkin saya belum pernah mengedit film sedemikian rupa dan saya belajar di hal itu. Pesannya semoga mata kuliah konsentrasi seni media ini bisa lebih berkembang dan bisa mengembangkan kampus ya. Seperti itu. Terima kasih juga buat semua pihak yang sudah mendukung dan partisipasi dalam proses perancangan dan pembuatan video saya. Terima kasih juga pada rekan-rekan mahasiswa konsentrasi media yang sudah mendukung, membimbing dan mendukung penuh ya kegiatan pameran ini. Kemudian terima kasih juga kepada para dosen yang sudah memberikan arahan, masukan dan bimbingannya. Saya juga berterima kasih banyak pada teman-teman yang sudah memberikan dukungan moral juga agar terlaksana pameran virtual ini. Semoga karya yang saya buat bisa menginspirasi penonton ya. Silahkan perkenalkan diri. Halo, nama aku Cece Permana, mahasiswa pendidikan seni rupa 2017. Aku asal dari Banten. Kenapa pilih untuk seni media sih? Alasan aku pilih untuk seni media karena sebenarnya aku seneng seni itu hampir keseluruhan ya. Dari semua seni rupa tuh aku seneng kayak menggambar atau melukis kayak gitu. Terus desain, terus videografi, fotografi aku seneng. Cuma kesini karena aku mungkin lebih banyak melihat karya-karya di videografi, karya-karya dari orang lain, dan menurut aku bagus-bagus. Dari situ aku mulai pengen mengulik tentang videografi. Mungkin kayak gitu. Ceritakan tentang karya Anda. Karya saya sendiri mungkin kalau untuk sekarang terbilang karya yang mainstream karena si karya ini mengangkat tentang COVID-19, yaitu tentang virus corona. Nah, hal ini tuh bertujuan untuk merespon apa yang terjadi pada saat ini, yaitu tentang corona, yang mana kita yang tadinya aman-aman, terus kita bahagia bisa ketawa ketiwi, tiba-tiba ada yang namanya virus corona, dan itu membuat suatu pukulan kepada kita sehingga pada awal-awalnya kita sulit untuk beradaptasi, yang memaksakan kita untuk tetap diam di rumah, tetap menjaga jarak dan sebagainya. Namun kan lama-kelamaan kalau kita tidak akan, kalau protokol-protokol kesehatan itu kita laksanakan, mungkin untuk terhindar dari virus corona kan akan lebih besar gitu, akan lebih memungkinkan untuk terhindar. Cuma ada permasalahan lain yang mana mungkin kita tidak akan mati atau tidak meninggal oleh virus corona, tapi bisa jadi kita akan meninggal karena karena kelaparan. Karena kan di Indonesia tuh kebanyakan orang tuh yang berpenghasilan harian gitu. Kalau tidak keluar rumah, ya mereka nggak bisa nyari makan gitu. Susah untuk menyambung hidup. Mungkin itu yang diceritakan pada video saya. Kendala apa sih yang dialami ketika membuat karya?
Ya, untuk kendalanya sendiri karena perkuliahannya itu dilakukan pada masa pandemi ini, mungkin kayak untuk konsultasi tentang karya kita kepada dosen kayak gitu tuh sedikit terkendala. Tidak bisa kita asistensi itu secara rutin tuh susah gitu. Terus untuk jadwal tag atau jadwal syuting juga itu harus benar-benar direncanakan, karena hal-hal yang menyangkut COVID ini kan kita kayak berkerumunnya kayak gitu tuh harus dihindari gitu. Terus juga kita harus menyesuaikan jadwal, karena di sini juga saya menggunakan model yaitu teman-teman saya sendiri, jadi saya harus menyesuaikan dengan mereka. Terus ada lagi kesulitannya kayak kita, karena di sini juga di video ini saya kayak mengambil gambar tentang kehidupan masyarakat, maka saya juga harus bisa masuk ke masyarakat, saya harus bisa berinteraksi, saya juga harus bisa shoot masyarakat itu. Mungkin seperti itu sih kesulitannya. Bagian yang saya suka pada karya saya itu ya pada bagian-bagian awal sama pada bagian model atau aktor yang ada di video ini yang pakai masker gitu. Karena itu tuh kayak mencontohkan untuk di masa sekarang tuh kita harus menerapkan protokol kesehatan. Kita tuh harus memakai masker, contohnya seperti itu. Terus untuk yang bagian pertama karena saya suka karena saya mengambil gambar saya sendiri gitu. Kenapa saya suka? Bukan karena saya tampil di situ, karena aktornya saya sendiri, terus saya yang shoot sendiri gitu, kayak gitu tuh. Itu membutuhkan pemikiran atau teknik yang ekstra gitu, karena kan saya nggak bisa lihat layar secara langsung, kayak gitu sih. Kesan-kesan selama perkuliahan seni media. Kesan-pesannya saya dapat pengalaman yang baru gitu, bisa berkarya di masa pandemi ini, dan juga saya bisa memperdalam ilmu videografi walaupun terkendala dengan hal-hal semacam virus corona ini, mungkin seperti itu. Dan mungkin ada ini juga pesan kepada teman-teman kreator yang lain, bahwa walaupun kita di masa yang sulit, tapi kita tetap bisa berkreativitas, bisa membuat karya-karya gitu. Jangan cuma berdiam diri, kita juga bisa memanfaatkan sesuatu hal yang ada, mungkin seperti itu. Kenalkan, nama saya Reza, dipanggil aja Eja. Sekarang saya lagi kuliah tingkat akhir di Universitas Negeri Bandung, Universitas Pendidikan Indonesia. Kegiatan sehari-hari bikin portofolio aja sih, itu aja kegiatannya. Kenapa milih mata kuliah foto ini? Ya karena senang aja sih ngeliat teman-teman yang bisa bikin video-videografi kayak gitu yang keren-keren. Ya pokoknya makasih buat teman-teman apresiator yang udah apresiasi karya kami, terutama karya saya. Terus buat teman-teman Mandala juga yang masih udah apresiasi karya kita. Perkenalkan, nama saya Reza Mahendra. Saya mahasiswa 2017 dari Universitas Pendidikan Indonesia yang sekarang sedang mengampu mata kuliah videografi. Kenapa milih masuk seni media? Ya karena awalnya kan emang seneng animasi sama kayak teman-teman yang lain gitu. Terus untuk keduanya videografi, jadi bisa sekalian nambah-nambah ilmu aja di mata kuliah ini yang baru gitu. Karya yang saya tampilin di sini sih cenderung menampilkan
kesalahan saya sendiri mengenai lelah gitu melihat atau mendengar berita-berita yang ada di media tentang pandemi ya ada sekarang ini gitu. Dari semenjak tahun 2020 awal kan itu berita udah banyak banget yang tayang gitu dari pagi, siang, sore, malam sampai penghujung tahun pun masih banyak yang memberitakan pandemi terus-menerus, tapi orang-orang pun nggak ada yang aware gitu, nggak ada yang takut sama pandemi ini, masih berani-berani aja gitu misalkan kemana-mana. Jadi kita sendiri bingung gitu, ya aku sendiri bingung, nggak berani ngapa-ngapain gitu. Kendala yang dialami saat membuat karya paling pas nyari footage-nya kan bingung, nyari model juga bingung gitu, nyari siapa yang pas buat meranin gitu, buat yang pintar melakukan ekspresi yang ada di video ini. Terus yang apa yang saya pengen gitu, aktor siapa yang harus dipilih, jadi itu aja sih cuma kendalanya. Bagian apa yang paling Anda suka dari karya Anda? Paling saya suka bagian ngedit begini sih sebenarnya, yang bagian di warna-warna gitu, di grading paling, terus sama ada ngedit kayak scratch TV, paling model yang begitu-gitu aja, nggak susah soalnya. Ini paling cuma ngerubah-ngerubah warna aja, sama suara-suara yang mengganggu lah, disturb gitu, yang suara-suara orang teriak, suara orang ketakutan, itu yang paling saya seneng sih. Apa kesan-kesan yang dirasakan selama kuliah? Pesan di media ya, kesannya paling seru aja gitu, bisa ketemu teman-teman aja gitu, sering sharing cara-cara belajar teknik videografi yang baru gitu. Kan saya juga baru belajar teknik videografi. Terus juga serunya paling pas kegiatan pandemi gini, kita lebih banyak masing-masing gitu, lebih banyak ya internet lah, jarang kumpul-kumpul gitu. Tapi ya sedihnya itu juga sana nggak bisa ketemu secara langsung, lebih sering, lebih intens lagi, nggak kayak biasanya. Hai guys, Dewa di sini. Baik, silahkan perkenalkan diri kamu. Perkenalkan, nama saya Iqbal Nugraha. Saya mahasiswa seni rupa 2017 di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung yang sekarang sudah tingkat menuju akhir. Asal saya dari Oku Timur, Sumatera Selatan. Kegiatan saya akhir-akhir ini disibukkan dengan pameran mata kuliah akhir dengan fokus seni media. Hobi saya rebahan, masak, dan beres-beres. Biasanya saya menghabiskan waktu dengan menonton film dan membaca komik. Terima kasih waktunya. Saya Dewa, pamit undur diri. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Iqbal Nugraha, asal saya dari Palembang.
Sekarang saya kuliah di jurusan Pendidikan Seni Rupa UPI 2017. Mengapa memilih Antap Seni Media? Saya milih Antap Seni Media karena ya salah satu alasannya karena ini teh Antap baru ya, jadi sebagai yang memberat pertama kali merasa tertantang gitu buat mengeksplor di seni media gitu. Coba ceritakan tentang apa kali? Karya pameran saya kali ini bercerita tentang dua orang, mereka berpasangan yang berniat untuk bertemu, tetapi mereka tidak bisa bertemu gitu. Jadi ceritanya teh mereka janjian tapi tidak bisa bertemu gitu. Kenapa nggak SMS, nggak WhatsApp? Karena ceritanya nggak ada itu teh. WhatsApp nggak ada, SMS nggak ada. Jadi ceritanya di settingnya mah jadul gitu. Kenapa mereka nggak bisa bertemu? Ya karena sesuai pengalaman saya, mereka teh tidak dipertemukan oleh semesta gitu. Jadi walaupun mereka udah di satu tempat, di satu waktu yang sama, bahkan mereka saling melewati tempat yang sudah dilewatin satu sama lain, tapi mereka tetap nggak bisa bertemu gitu ceritanya teh. Kendalanya yang pasti waktu pengerjaannya, ya kendalanya mah sama shoot ininya ya, pengambilan gambar kayak gitunya. Soalnya kan di Bandung juga terakhir kemarin melakukan PSBB lagi gitu, jadi beberapa tempat ditutup atau kalau enggak ya dirazia gitu. Bagian yang paling disukai dari karya ini? Bagian yang saya suka mah di yang terakhir gitu ya, yang mereka di kursi panjang, di satu tempat yang sama tapi berbeda waktu, mereka teh nggak bisa ketemu gitu. Tuh, walaupun mereka di satu tempat tapi mereka teh tidak dipertemukan gitu, tidak jodoh gitu. Selama perjalanan Kesannya mah ya gitu, saya jadi mengulik lebih dalam tentang video ya, walaupun belum terlalu dalam. Media yang bisa ini juga banyak ya, terlebih di teknologi gitu, seperti ya video, film, animasi kayak gitu. Jadi kesannya mah gitu, jadi asik gitu. Jadi kita tidak harus mengulik yang tradisional gitu, tidak kotor-kotoran. Kalau cuman bermodalkan kamera, baik itu yang dari HP maupun yang kamera profesional gitu. Pesannya mah ya gitu, buat semoga ini menjadi pintu masuk ya buat adik-adik atau teman-teman sesudah kami gitu, untuk lebih mengeksplor di mata kuliah seni media, antara lain yaitu videografi, animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Ya mungkin sekian. Halo, nama saya Sahrul Arisa Putra. Saya mahasiswa Pendidikan Seni Rupa UPI angkatan 2017. Dan ini merupakan tahun terakhir perkuliahan saya. Kesibukan sehari-hari selain berkuliah, saya juga seorang freelancer di bidang visual grafis, khususnya animasi. Tapi terkadang saya juga mengerjakan hal-hal lain seperti mengajar dan membuat mural. Meskipun tidak banyak yang bisa diceritakan, semoga dari sini kalian sedikit tahu tentang saya. Saya
Sahrul Ari Saputra, biasa dipanggil Arul. Saya mahasiswa di Pendidikan Seni Rupa UPI 2017. Karena kan perkembangan seni semakin kesini semakin berkembangnya. Nah, si seni juga dipengaruhi sama teknologi. Nah, si on top seni media itu memberikan kita kesempatan untuk berekspresi melalui teknologi ini gitu. Dari misalkan dari video, dari animasi dan lain-lain. Di karya saya ini saya mengambil apa sih namanya itu? Pertama saya mau cerita dulu. Ini saya tuh punya apa sih, idola sastrawan, seorang penyair namanya tuh Kiai Mustafa Bisri atau biasa dipanggilnya Gusmus. Nah, si karyanya ini itu video saya ini tuh mengapropriasi dari karya puisinya Gusmus yang berjudul Aku harus bagaimana atau Kau harus bagaimana. Nah, si karya ini karya Gusmus ini dibuat di tahun 1987 mengenai tentang, dan sampai sekarang masih relate gitu si pesan yang ingin disampaikannya. Nah, si puisinya sendiri bercerita tentang seorang yang serba salah gitu. Nah, kan di zaman dulu, di zaman Orde Lama, si Soeharto, Orde Baru gitu kan, si kebebasan berpendapat itu sangat dikekang ya, di segalanya diatur sama pemerintah dan lain-lain. Di karya visualnya sendiri ini tuh menggambarkan tentang ya orang yang ada di posisi tersebut gitu. Jadi orang yang menghadapi posisi serba salah tersebut saya gambarkan di dalam karya saya ini. Nah, di karya ini sendiri saya sebut sebagai visualisasi puisi. Jadi karena memvisualisasikan puisi dari Gusmus tersebut. Apa sih yang dialami ketika membuat karya ini? Sebenarnya kendalanya nggak terlalu banyak ya, karena saya juga enjoy gitu ngerjainnya, nggak terlalu terburu-buru dan lain-lain. Cuma untuk kendalanya sendiri itu untuk mecahin frame-nya gitu. Karena ini dari satu video kemudian dipecah menjadi beberapa foto. Kan dari satu video itu terdiri dari beberapa fps. Nah, di fps itu frame by frame-nya saya breakdown lagi gitu, dipecah lagi menjadi beberapa foto. Nah, foto itu kemudian saya edit per foto, saya kumpulkan lagi jadi satu footage yang utuh. Nah, susahnya itu ketika saya harus memecah si frame-nya jadi banyak, kemudian jadikan gambar, terus diedit per gambar, itu yang mungkin rada susah, tapi saya juga enjoy gitu ngerjainnya, jadi nggak terlalu membebani juga. Bagian karya yang paling disukai itu semua saya suka ya di sini tuh dari menit ke menit, detik ke detiknya saya suka video ini, si karya ini. Cuma yang paling saya suka itu bagian yang ada pas bagian lirik si puisinya itu ngomong kau bilang bergeraklah, tapi aku bergerak, kau curigai. Nah, itu mengena banget gitu di ini. Kemudian ada juga beberapa yang misalkan kau kata aku merdeka tapi kau pilihkan aku segalanya. Nah, itu saya suka di bagian-bagian itu, dan saya terima kasih banget sama yang mau bacain puisi ini, teman saya Asa. Nah, karena dibacain sama dia, jadi puisinya tuh kerasa lebih hidup lagi. Nah, itu yang saya suka, itu bagian suara si puisinya sendiri. Di seni media kita belajar banyak. Saya juga belajar mengenai video. Ternyata video itu mengolahnya bukan cuma kita ngekat terus dikasih transisi dan lain-lain. Ternyata video itu bisa diolah lebih dari itu. Si per pixel yang ada dalam video pun kita bisa manipulasi untuk media kita berekspresi gitu.
misalkan satu scene yang sama gitu, satu footage yang sama, ketika kita dikasih efek yang beda, jadi kasih warna yang beda, itu udah jadi footage yang berbeda gitu. Jadi satu footage bisa jadi dua footage yang berbeda. Jadi saya di sini belajar untuk mengolah satu video yang minim gitu sih. Ini kan saya nge-shootnya tuh minim footage gitu. Tapi ketika diolah secara digital, ternyata dari satu footage pun bisa menghasilkan 10 atau 20 footage yang berbeda. Tergantung kita cara ngolahnya gitu sih. Karena memang ini seni digital. Nah, si file digital itu ngolahnya kita lebih bisa eksploratif gitu, lebih bisa ya berekspresi lebih banyak gitu, dan mudah gitu, nggak seperti yang manual misalkan yang lukis atau apapun itu ekspresinya juga bisa diterapkan di situ, tapi ada banyak kendala gitu. Kalau misalkan kita di seni media karena dibantu teknologi, si media kita bereksperimen itu lebih kaya gitu, lebih banyak. Dan untuk adik-adik yang nanti kontrak mata kuliah ini juga mungkin ini bisa jadi patokan untuk kalian berkarya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Primardio, biasa dipanggil Dio. Angkatan 17 sama dengan yang lain, pendidikan seni rupa juga. Umur 21 tahun, asal dari Ciamis, tinggal di Bandung. Alasan utama sih kenapa milih seni media itu karena saya senang melihat sesuatu yang bergerak. Salah satu contohnya bisa berupa videografi, animasi, dan salah satu yang lebih saya suka dari segala hal bentuk video dan segala prosesnya itu, saya paling suka di bagian komposisi. Setelah semua taking, setelah semua persiapan, dan pada akhirnya proses terakhir yaitu pada proses komposisi. Kenapa saya suka bagian komposisi? Karena di bagian itulah bagaimana kita proses berkreatif itu paling jalan, paling muter-muter otak, dan paling bekerja otak kita. Nah, dari karya saya ini, inti dari ceritanya yaitu bagaimana setiap manusia pada saat ini, terkhususnya pada situasi seperti sekarang, bahkan sebelum kita menghadapi situasi seperti ini, sebelum semua hal ini terjadi, kita itu sudah tergantung pada yang namanya gadget, mau dari itu handphone, mau itu dari itu laptop, mau dari apapun itu bentuknya, manusia itu sudah berkegantungan terhadap hal itu. Nah, dari video saya diangkatnya bagaimana dua orang manusia, pria dan wanita itu saling yang satu fokus terhadap gadget, yang satu lebih terunsur kepada komunikasi. Nah, yang ditekankan pada video saya itu bagaimana hasil atau mungkin bisa disebut dampak negatif dari situasi kita saat ini, karena sebagian besar waktu kita itu terkurung atau terfokuskan untuk di rumah aja, untuk terus berpaku kepada gadget. Nah, dari video yang saya hasilkan itu mengintikan atau menceritakan bahwa kebanyakan manusia dari sekarang itu fokusnya kepada gadget. Kendala dari yang saya alami, yang pertama itu yang pasti dari setiap teman-teman saya tadi juga, kendalanya itu pada proses berkreatif, proses pengambilan atau proses berpikir akan jalan cerita. Bagaimanakah kita mencari cerita yang bagus, bagaimanakah kita mencari inspirasi, referensi, dan semacamnya. Itu merupakan bagian salah satu yang paling sulit juga. Dan kemudian yang sudah pasti, karena kendala
bisa kendala apapun, contohnya bisa jadi kendala pada peralatan, situasi atau apapun itu. Bagian yang paling saya sukai pada video ini itu bagian di akhir ketika sang pria itu baru menyadari bahwa dari sekian lama dia melihat sang wanita, ternyata pada akhir ketika dia fokus terhadap dunia nyata atau tidak lagi fokus kepada gadget, dia baru menyadari bahwa yang lebih penting itu ada di obrolan langsung atau ketemu langsung atau ngobrol langsung. Nah, dari situ pria itu menyadari bahwa sebenarnya kita itu tidak harus terus berfokus kepada gadget, tapi lebih ke interaksi antar manusianya. Kesan pesannya untuk kesan sih jelas kalau situasi seperti ini baru kita rasakan. Terlebih kita dari kecil terbiasa untuk datang ke sekolah, belajar di ruangan kelas, dengan situasi sekarang yang serba di rumah, serba di dalam ruangan untuk di posisi zona nyaman kita, sulit untuk mencari ide atau mencari kenyamanan kita untuk berkreatif. Nah, disitulah tantangannya pada pembuatan video ini. Untuk pesan, terima kasih kepada dosen kami, Bapak Gugum, yang sudah terus setia membantu kita untuk menyiapkan alat-alat. Juga kepada teman-teman saya, teman-teman kami yang sudah membantu berjalannya acara ini. Terima kasih banyak. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.